Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sengketa Candi Frevier antara Thailand dan Kamboja. Candi ini berdiri kokoh di puncak pegunungan Dangrek, tepat di atas garis perbatasan yang memisahkan kedua negara. Lahir pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi di masa kejayaan Kerajaan Khmer. Dinding-dinding batunya semula berlumur tradisi Hindu, sebelum akhirnya bertransformasi menjadi tempat ibadah umat Buddha. Bagi kedua bangsa, tempat ini bukan sekedar tumpukan batu mati, melainkan simbol hidup dari sejarah, budaya, dan spiritualitas yang sangat berharga. Namun, kedamaian di puncak gunung ini harus terusik oleh warisan masa lalu. Benih masalah ini mulai tertanam sejak zaman kolonial. Kisah ini bermula di tahun 1863 saat Kamboja memilih berlindung di bawah payung kolonial Prancis demi menghindari dominasi kerajaan Siam, nama lama dari Thailand. Hubungan ini kemudian melahirkan perjanjian batas wilayah pada tahun 1904 dan 1907. Disinilah ironi terbesar itu terjadi. Perjanjian awal di tahun 1904 menyepakati bahwa batas negara harus mengikuti garis alami pemisah air di pegunungan. Tetapi, ketika Prancis mencetak peta resminya di tahun 1907, hasilnya justru melenceng dari kesepakatan awal. Peta tersebut secara sepihak memasukkan Candi Frevier ke dalam wilayah Kamboja. Padahal, secara geografis, akses fisik untuk menjangkau candi ini jauh lebih mudah jika dilalui dari sisi Thailand. Pihak Siam kala itu menyadari kejanggalan ini, namun mereka tidak mengajukan protes resmi. Perbedaan antara apa yang tertulis di peta dan apa yang ada di alam inilah yang menyuluti api ego dua negara, hingga melahirkan dua klaim besar. Di satu sisi, Thailand merasa berhak candi tersebut karena alasan geografis, akses fisik, dan alam pegunungan yang nyata. Namun, di sisi lain, Kamboja berdiri kokoh, mengklaim diri sebagai pewaris sah dari kerajaan Khmer dan memegang erat bukti legalitas peta tahun 1907 yang sah di mata hukum internasional. Jadi, dua pihak yang berkonflik di sini sudah jelas, yaitu kerajaan Thailand dan kerajaan Kamboja, di mana akar masalah utamanya bertumpu pada perbedaan tafsir batas wilayah pada peta warisan kolonial. Lalu, apa saja objek krusial yang kemudian diperebutkan di lapangan, dan bagaimana kronologi sengketa ini memuncak? Mari kita simak ke penjelasan berikutnya. Oke teman-teman, jadi masuk ke bagian apa sih yang diperebutkan dan bagaimana kronologi konflik tersebut. Jadi, ternyata bukan cuma candi bangunannya saja, melainkan wilayah seluas sekitar 4,6 km persegi di sekeliling candi nilainya sangat besar dari sisi sejarah dan budaya. Ini adalah warisan peradaban besar dari sisi ekonomi dan potensi pariwisata yang luar biasa menggiurkan. Dan secara politik, menguasai tempat ini berarti mengukuhkan kedaulatan dan harga diri bangsa di mata dunia. Mari kita lihat urutan peristiwanya dari awal hingga sekarang. Pada tahun 1904 sampai 1907, perjanjian batas ditandatangani peta buatan Perancis menjadi dasar awal perselisihan. Dan di tahun 1941, saat Perang Dunia Kedua, Thailand merebut kembali wilayah ini dengan bantuan Jepang, namun harus mengembalikannya setelah perang usai. Di tahun 1953, Kamboja merdeka dari Prancis. Setahun kemudian, pasukan Thailand masuk dan menguasai candi, menggantikan pasukan Prancis yang mundur. Dengan alasan candi lebih dekat dan mudah dikuasai dan diakses dari wilayah mereka. Dan di tahun 1959, Kamboja tidak terima dan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, ICJ. Dan di tahun 1962, putusan ICJ keluar dengan suara 9-3. Candi Frevier secara hukum sah milik Kamboja. Thailand akhirnya menarik pasukan meski merasa tidak puas. Dan di tahun 2008, masalah memanas lagi saat Kamboja mengajukan candi ini sebagai situs warisan dunia UNESCO. Thailand keberatan karena mereka
merasa tanah di sekitarnya belum jelas batasnya dan merupakan wilayah mereka. Meski protes, UNESCO tetap menyetujui pengajuan Kamboja sehingga ketegangan meledak di perbatasan. Dan di 2009 hingga 2011 terjadi bentrokan militer berulang kali, senjata api dan artileri digunakan, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan bersejarah. Dan terakhir, di 2013, ICJ mengeluarkan putusan tambahan untuk memperjelas batas wilayah, menyatakan bahwa wilayah seluas 4,6 km persegi di sekitar candi juga termasuk ke dalam kedaulatan Kamboja. Namun, meski sudah ada putusan hukum, ketegangan dan rasa saling curiga masih terasa sampai sekarang. Berikutnya adalah dampak konflik. Konflik ini sudah berlangsung sangat lama dan menimbulkan berbagai dampak serius bagi kedua negara maupun masyarakatnya. Dampaknya terlihat dalam beberapa bidang berikut. Dampak politik. Hubungan diplomatik kedua negara menjadi kurang harmonis, beberapa kali terjadi penutupan perbatasan, penarikan duta besar hingga saling tuduh melanggar kedaulatan. Selain itu, isu candi sering dimanfaatkan oleh elit politik untuk meningkatkan dukungan dan rasa nasionalisme masyarakat. Kondisi ini juga mempengaruhi stabilitas di kawasan ASEAN. Dampak ekonominya, kerugian ekonomi cukup besar terutama pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan wisatawan karena wilayah dianggap tidak aman. Aktivitas perdagangan di daerah pembatasan ikut terganggu sehingga berdampak pada kebutuhan masyarakat sekitar. Di sisi lain, pengeluaran negara untuk pertahanan dan pengamanan wilayah juga meningkat. Dampak sosial dan budaya, konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa dan membuat masyarakat perbatasan hidup dalam ketakutan. Hubungan keluarga yang terpisah wilayah juga terganggu. Selain itu, Candi Preah Vihear sebagai warisan budaya mengalami kerusakan akibat bentrokan senjata. Upaya penyelesaian dan analisis teori. Karena konflik ini sangat beresiko dan merugikan, banyak cara sudah ditempuh oleh kedua pihak maupun dunia internasional supaya sengketa ini tidak berlanjut menjadi perang terbuka. Apa saja upayanya? Jalur hukum dua kali kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional, yaitu pada tahun 1962 dan 2013. Putusan hukumnya sudah jelas dan mengikat secara internasional. Namun pelaksanaannya di lapangan sering berbenturan dengan sentimen politik dan nasionalisme. Jalur diplomasi sering diadakan pertemuan tingkat tinggi antar pemimpin kedua negara untuk mencari kesepakatan damai. Selain itu, juga melibatkan organisasi kawasan seperti ASEAN, PBB untuk membantu menjadi penengah, memantau gencatan senjata dan menyarankan solusi perdamaian. Kesepakatan militer. Pernah disepakati penarikan pasukan dari daerah sengketa dan pembentukan zona demilitarisasi atau zona damai. Meskipun terkadang kesepakatan ini masih dilanggar oleh satu pihak. Sekarang mari kita bahas dan bedah konflik ini berdasarkan pandangan ilmu negara supaya kita lebih paham akar masalahnya dan alasan kenapa kasus ini susah selesainya. 1. Teori kedaulatan negara. Dalam ilmu negara, unsur utama sebuah negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan, serta memiliki kekuasaan penuh atau kedaulatan di dalam wilayahnya. Inti dari sengketa ini sebenarnya adalah perebutan hak kedaulatan. Thailand dan Kamboja sama-sama merasa memiliki hak penuh untuk menguasai, mengatur, dan berdaulat di wilayah sekitar Candi Preah Vihear. Karena masing-masing mengaku itu wilayah sah negaranya, maka mereka tidak mengalah atau melepaskan haknya. 2. Teori nasionalisme. Negara terbentuk juga karena adanya persatuan rasa, identitas, dan semangat kebangsaan. Menurut pandangan ini, wilayah dan situs bersejarah dianggap sebagai bagian dari jiwa, harga diri, dan martabat bangsa. Bagi kedua negara, candi ini bukan sekedar bangunan batu, tapi simbol warisan leluhur yang harus dijaga. Kalau sampai menyerah atau mengalah,
dianggap sebagai tindakan yang merugikan kehormatan bangsa, makanya penyelesaian jadi sangat sulit. 3. Teori kepentingan nasional. Setiap negara pasti berusaha mencapai tujuan dan keuntungan bagi negaranya seperti diri sendiri. Wilayah ini sangat penting karena bernilai strategis kaya nilai sejarah, budaya, dan ekonomi. Menguasai tempat ini berarti menambah kekayaan, kekuasaan, dan keuntungan bagi negara. Jadi, wajar kalau kedua pihak berjuang mati-matian demi kepentingan dan keuntungan negaranya masing-masing. 4. Teori hubungan antar negara dan hukum internasional. Dalam ilmu negara, negara juga terikat dengan aturan dan hubungan dengan negara lain. Karena masalah ini menyangkut dua negara, maka penyelesaiannya bisa ditempuh lewat jalur hukum internasional, seperti membawa kasus ke Mahkamah Internasional, atau lewat jalan damai seperti diplomasi dan perjanjian. Ini bukti bahwa negara tetap harus menghormati aturan dan tata tertib antar negara demi menjaga perdamaian. Selanjutnya ada rangkuman dan kesimpulan. Konflik ini bermula dari perbedaan tafsir peta dan perjanjian batas wilayah pada zaman kolonial Prancis yang kemudian memanas kembali karena isu politik dalam negeri dan penetapan situs warisan dunia. Pihak yang bersengketa adalah Thailand dan Kamboja yang memperebutkan Candi Preh Vihear beserta wilayah sekitarnya yang bernilai sejarah, budaya, dan ekonomi tinggi. Meskipun sudah ada keputusan hukum internasional yang sah dan dari Mahkamah Internasional pada tahun 1962 dan 2013, masalahnya tidak selesai begitu saja karena dipengaruhi oleh rasa nasionalisme yang kuat, harga diri bangsa, dan kepentingan politik. Dampak konflik ini sangat luas dan merugikan kedua negara di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dari kasus ini kita belajar bahwa sengketa wilayah itu sebenarnya tidak pernah cuma sekedar soal garis di peta atau ukuran tanah. Di baliknya ada tumpukan sejarah, perasaan bangsa, dan kepentingan yang sangat rumit dan mendalam. Meskipun hukum internasional sudah memberikan keputusan yang jelas, perdamaian sejati baru bisa tercapai kalau kedua pihak mau saling menghormati, menerima kenyataan, dan mengutamakan kesejahteraan serta keselamatan rakyat daripada sekedar gengsi atau kekuasaan semata. Padahal kalau dipikir lebih dalam, Candi Preh Vihear seharusnya bisa menjadi jembatan emas yang menyatukan kedua bangsa yang ternyata memiliki akar budaya dan sejarah yang mirip, bukan jadi tembok pemisah yang memakan korban nyawa. Kalau dikelola dan dijaga bersama dengan semangat persaudaraan, tempat ini pasti akan menjadi kebanggaan bersama dan sumber rezeki yang melimpah bagi masyarakat kedua negara. Semoga di masa depan perselisihan panjang ini bisa benar-benar selesai dengan jalan damai, dan candi kuno yang megah ini bisa berdiri tenang kembali, disaksikan oleh semua orang dengan tenang, rasa bangga, dan kedamaian.